Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dengan NPM 25012010518. Saya dari kelas R. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil mini project saya di mata kuliah Statistika Bisnis. Saya mengambil judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Mahasiswa atau Mahasiswi UPN-VJT dalam Menggunakan Cat Rambut. Nah, sebelumnya saya mendapatkan 36 responden yang di rata-rata seperti ini. Untuk soal pertama ini tuh termasuk dalam variabel X yang dimana rata-rata mereka memilih sering jadi ada 30,6%. Yang kedua ini, soal kedua ini tuh di variabel Y ada 27,8% di pilihan sering. Lalu yang ketiga, soal ketiga ini tuh termasuk variabel Y yang dimana paling banyak di setuju di 41,7%. Dan yang terakhir variabel Y yang dimana 47,2% di rata-rata setuju. Nah, selanjutnya kita udah ubah datanya seperti ini. Kita ambil dulu X-nya. Kenapa sih, dari mana sih kita langsung dapat 8 ini, di mana 8 sendiri itu X-nya tadi kan pada soal nomor 1 dan 3, di mana kita totalkan hasilnya seperti itu. Hingga sama dengan yang Y-nya. Udah seperti ini. Nah, saya sebelumnya menggunakan stats kingdom. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita seperti ini kan. Nah, kita lihat dan di mana regression length-nya sendiri itu Y sama dengan 9,6218 min 0,3765X. Lalu seperti ini untuk grafik-grafiknya. Ini. Nah, selanjutnya ada regression ANOVA-nya sendiri juga. Nah, ini yang pertama gimana hubungan antara variabel Y dan X. Nah, berdasarkan hasil hasil analisis, nilai R squared itu sebesar 0,1149, yang artinya sekitar 11,5% itu variasi pada variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X. Nah, nilai korelasinya itu sebesar minus 0,3389, yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang lemah antara X dan Y. Nah, untuk koefisiennya sendiri itu atau slope-nya itu bernilai minus 0,3765. Ini tuh berarti setiap kenaikan satu satuan pada X akan menurunkan nilai Y sebesar 0,38, sementara itu nilai intercept sebesar 9,62. Yang ini. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa ketika X sama dengan 0, nilainya itu diprediksi sebesar 9,62. Lalu dari uji kelayakannya sendiri itu eh, diperoleh dari nilai F yang sebesar 4,412 dengan p-value-nya itu 0,43. Karena p-value lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi linear ini tuh signifikan dan lebih baik dibandingkan model tanpa variabel X. Nah, selanjutnya uji normalitas residual menggunakan Sharpe-Wilk-nya itu menghasilkan p-value seperti ini 0,284. Nah, hal ini tuh menunjukkan eh, bahwa residual berdistribusi normal dan asumsi regresi terpenuhi. Nah, terakhir berdasarkan eh, outlier ini tuh tidak ditemukan outlier dalam datanya. Nah, kesimpulannya itu variabel X memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel Y, meskipun kekuatan hubungannya tergolong lemah. Nah, Nah, di sini tuh saya kan menggunakan analisis regresi. Nah, hipotesisnya itu seperti ini. H0-nya itu yang dimana media sosial tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa atau mahasiswi UPN VCT dalam memilih warna cat rambut. Nah, H1-nya itu yang dimana ada hubungan antara media sosial dengan minat mahasiswa atau mahasiswi UPN VCT dalam memilih warna cat rambut. Jadi, berdasarkan data yang saya peroleh sendiri itu hasilnya itu menunjukkan H1 yang dimana hubungan antara media sosial dengan minat mahasiswa atau mahasiswi UPN VCT dalam memilih warna cat rambut. Nah, berdasarkan hasil analisis, nilai R squared-nya tadi itu sebesar 0,1149, artinya sekitar 11,5%. Nah, koefisiennya sendiri itu, atau slope-nya itu bernilai minus 0,375. Nah, dari uji kelayakan dari nilai F-nya itu sebesar 4,412 dengan p-value 0,043. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal dan asumsi regresi terpenuhi. Nah, selanjutnya tekniknya yang tadi itu
Saya kan melalui Google Form yang saya sebar ke beberapa responden dengan kriteria penemuan cat rambut melalui media sosial. Nah, ini ada pertanyaannya seperti tadi yang udah saya jelaskan di awal untuk mencari X dan Y-nya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kan di Start Kingdom, jadi hasilnya seperti ini. Tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk cara yang di Excel sendiri itu seperti ini. Jadi kita pilih ke data, datanya sendiri, kita pilih ke data analisis. Nah, kita pilih yang regresi. Nah, kita input data yang Y dulu ya. Kita input data Y-nya, kita input sampai bawah. Nah, lalu kita enter. Nah, kita masukkan ke untuk data X-nya sendiri. Seperti itu tadi, contohnya. Kita enter lagi. Nah, terus jangan lupa kita pilih untuk labels. Output range-nya saya taruh di sebelah sini. Kita enter. Lalu jangan lupa milih residual, residual plot, dan line fat plot. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini datanya. Atau bisa jadi seperti ini. Nah, seperti ini datanya. Sama aja dengan memakai Stats Kingdom. Nah, untuk grafik ini tuh, titik biru ini tuh menunjukkan nilai Y aktual, sedangkan titik orange sendiri itu yang ini, itu menunjukkan nilai Y itu hasil prediksi dari model regresi. Nah, dapat dilihat bahwa nilai prediksi itu mengikuti pola data aktual, sehingga menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel X dan Y. Nah, meskipun terdapat beberapa selisih antara nilai aktual dan prediksi, secara umum model itu sudah mampu mempresentasikan hubungan kedua variabel dengan cukup baik. Selanjutnya ada residual, yang X residual plotnya. Nah, perhatikan di grafik residual plot. Nah, residual ini tuh memiliki selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nah, pada grafik ini tuh titik-titik residual itu terlihat menyebar secara acak. Di atas, ada yang di atas ini, ada yang di bawah garis nol. Serta tidak membentuk pola tertentu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dan asumsi linearitas yang telah terpenuhi seperti itu. Nah, kesimpulan dari mini project saya itu berarti sih hasil analisisnya dan interpretasi data yang telah dilakukan. Nah, kita bisa disimpulkan bahwa media sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa atau mahasiswi UPN VJT dalam memilih warna cat rambut. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi itu juga dapat meningkatkan minat mahasiswa atau mahasiswi dalam menentukan pilihan warna cat rambut tersebut. Nah, media sosial ini tuh berfungsi sebagai sumber referensi dan informasi yang mempengaruhi minat mahasiswa atau mahasiswi baik melalui tampilan, visual trend, warna rambut, maupun informasi mengenai produk warna rambut. Nah, oleh karena itu, media sosial itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat dan preferensi mahasiswa atau mahasiswi dalam pemilihan warna cat rambut. Nah, dengan demikian, itu hipotesis alternatifnya H1-nya itu diterima dan hipotesis nolnya itu H0-nya itu ditolak. Sekian pemaparan materi mini project statistika bisnis saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.